Venue manggung paling berkesan. Venue manggung selama gua seumur hidup. Masing-masing deh. Ya masing-masing deh. WG, Virginius. Berkesan tuh harus bagus apa berkesan? Berkesan aja. Harus bagus. Oke. Eka, Dan alasannya gitu, berkesan kenapa gitu. Kenapa? Gue belum kepikiran sih yang berkesan positif ya. Ada kebanyakan sebenarnya. Tapi kalau berkesan negatif buat gue Apa dah? Nama kotanya aja gitu mungkin tempatnya. Jangan. Enggak usah gantiin dong Eka. Alasannya apa deh? yang Boleh, kepikiran Kak. gue Boleh. ya yang gue kepikiran dulu ya. Jadi kita pernah manggung di sebuah tempat yang memang crowdnya memang bukan seumuran kita. crowd. Oke. Kemarin kali ini. Crowdnya bukan seumuran kita dan tidak paham musik elektronik. Oke. Jadi mungkin crowdnya beranggapan ini bakal band nih, ada penyanyi, begitu datang DJ gitu kan. Lu kalau lagi manggung terus orang begini ngeliatin. Kayak apa? Itu buat gue tantangan baru sih. Oke. Dan briefnya lumayan. Jadi memang ada sebuah acara yang memang audiensnya umurnya beda dan mungkin nggak expect ternyata yang perform DJ nih Dan sekencang itu. Jadi lumayan menegangkan sih itu. Tapi sebenarnya pada Eja juga, iya gak sih? Enggak lihat. Gue lihat Harusnya. gue. Tapi kalian tahu average umur. Tapi biasanya umurnya Arab beda itu? kelihatan nih kalau crowd kurang berenergi biasanya transfernya ke dia. Transfernya dia kayak agak mau keluarin energi juga habis energinya biasanya gitu. Gua yang kesedot gua. Pasti. Karena lu yang berinteraksi dengan penonton. Mimisan tuh kalau udah kayak gitu mimisan. Tapi kalian tahu itu average umurnya beda itu waktu di sampai sana atau dari sebelumnya kalian udah tahu? Oke. Kalau sebelum sampai kan harusnya udah disiapin setlist dari Roy kan? belum. Sebenarnya sebelum sampai seharusnya kita udah tahu ya, karena kan dari manajemen nggak sih kita bakal manggung sini. Tapi kita nggak expect bahwa tidak ada anak mudanya sama sekali. Ada anak mudanya tapi 100 meter di belakang. Dan satu lagi, Gitu, jadi kan semuanya duduk Mana ya? di meja Iya kan? bundar. Duduk di meja bunda. Iya. Oh, Jadi kayak kebayang. emang Memang ekspektasinya band aja. Ah, Nggak salah iya, juga. iya, iya. Masalah. Nggak salah. Itu kalau- Nggak salah. dan nggak salah juga mereka ngundang WG. Gua berkesan yang paling berkesan. Ada dua. Yang pertama Tomorrowland of course. Oke. Tomorrowland, terus yang kedua Over and Above Malaysia. Itu yang itu ya, belum lama ya. Belum. Buset itu. Roy berkesan. Alasannya Oh, apa? iya, Alasannya apa? Ya Tomorrowland misalnya ya. Ya udah Tomorrowland oke lah, kita tahu semua. Over and Above. Ah. Crowd yang ngerti lagu, ngerti genre, Oke. they know what to do. Udah, jadi Cah aja seru udah aja. hancur. Kayak connect aja ya. Lempar apapun dimakan ya. Gue paling berkesan Astro ACDC ya. Itu Ultra Singapura 1. Astro ACDC. Itu paling berkesan lah. Itu tahun berapa Roy? Lupa gua. Lupa Gua ya? nggak tahu tahun anjing. Lu nggak tahu tahun. Sekarang 2025 kalau Oh, nggak tahu. dulu anjing sumpah lu. Enggak. Ya, itu satu Ultra Singapura. Kedua adalah pas semua WG bareng WG sih. Anjing mau buat tuh gue. asik sendiri ngentot. Oh ini Surabaya gigs pertama kita. Itu berkesan buat gue. Itu Surabaya gigs pertama sebagai Virginius. Iya. Waktu masih bareng Billy berarti. Oh, Bill Tanner ya. Itu di pensi sebuah sekolah apa namanya? Di Interekban itu, Mungkin ada bukan yang di nonton kali properties. di sini ya. Kalian pasti masih SMP, SMA waktu itu pas nonton WG itu. Gue lupa lagi namanya. Itu pertama kali tuh Surabaya. Beli headphone di Surabaya kita waktu itu. Respon. Buat siapa? Buat Billy apa siapa gitu. Tahun berapa itu? Ada lu ya? Liberals Cup Surabaya. Tahun berapa itu? Kalian masih udah pada bekerja atau pada kuliah kali semuanya? Oke. Gue lagi masuk ya. Tahun berapa itu ya? Itu 2017. 17. Gila ya. Oke. 2017. Coba. Tadi kan lo kayak Tomorrowland, kan berarti weekend udah sering keluar. Gue ada pertanyaan, mungkin gue mau wakilin netizen deh. Ah, Kenapa setiap kali gue ke luar negeri kita jarang banget lihat Eka? Oh iya tadi yang nanya juga. Gitu. Itu boleh dijawab atau buat nggak? TK nggak Ini sih? udah sering kita jelasin deh. Boleh dong. Tapi jelasin belum lagi. secara resmi. Belum. Gitu. Gue nggak tahu loh. Kayak Itu internal doang. Tomorrowland aja kan cuma Oke. Arab sama Roy gitu kan. Enggak, ada pemain Gerald. Gerald. Sorry Gerald.
Tomorrowland tuh harusnya gue ikut, tapi gue covid. Oke. Itu ya khusus Tomorrowland. Itu khusus Tomorrowland. Gue covid pas gue tiket udah ada, visa udah keluar, terus H-1 gue covid waktu itu. Oke. Udahlah demam nggak bisa berangkat. Unlucky lah ya. Tapi memang sebagian besar gigs internasional gue nggak ikut. Gue udah bilang dari awal kesepakatannya. Ini kalau WG nanti ya dikasih berhasil terus bisa keluar negeri, gue izinnya nggak usah ikut, nggak apa-apa ya. Alasannya kalau boleh tahu? Karena emang beda arah aja sih. Maksudnya gue lebih seneng produce. Sebenarnya gue ikut WG dan harus manggung, itu pun buat gue harus butuh penyesuaian. Karena kan gue nggak, gue tuh tidak. Karena on stage gitu ya. Gue tidak on stage anaknya sebenarnya. Dan sebenarnya gue sama Eka lumayan sering debat tentang itu. Soal internasional ya. Iya. Internasional. Dan gue kayaknya udah deh daripada gue di luar negeri terus gue gabut terus awkward di atas panggung. Ya lu berdua aja sebagai WG tetap. Dan akhirnya mereka setuju walaupun dengan berat hati. Enggak gitu. sih, gue gak setuju sih kak. Gue gak pernah setuju. Sampai sekarang. Gue sama Eka selalu debat. Tapi selain itu lebih enak juga. Oh nggak perlu keluarin tiket kebanyakan. Itu Oke. dari gue. Jadi gini guys, debatnya gue sama Eka adalah, boleh gak sih kak gue ngomongin? Ayo ngomong aja. Oke, jadi Eka tuh selalu bilang kayak, oke, gue nggak minum, gue nggak seru kayak kalian gitu-gitu loh. Oh, ini Eka ngomong. bagus, ini bagus. Ini bagus. Eka ngomong gitu. Gue bilang, kak, even Skrillex aja dia tuh nggak minum gitu loh. Gue selalu ngomong gitu kayak kak, Skrillex Iya. siapapun itu mereka nggak minum. Dan emang sebenarnya itu bukan alasan gitu loh. Makanya itu kenapa gue sedih dengar lu bilang kayak gue nggak mau keluar. Kenapa? Karena gue kayaknya sedih lah. Sedih banget, Kalau Roy. mereka mah serem banget kali. Nggak, emang habits kita habits minum, kita habits mabok, sebenarnya itu nggak bagus juga. Iya. Artis gede itu udah nggak kayak gitu. Iya. Lu Minum, kan gue artis kecil. Gua. Nggak, tapi main reasonnya adalah memang gue emang nggak pede aja kalau sebenarnya di panggung. Tapi Nggak boleh, kalau Kak. dulu bahkan dulu klub gue nggak pernah ikut dulu waktu zaman Arab di Mabudi. Indonesia pun. Di Indo. Tapi akhirnya ya udah ikut aja deh, gitu kan. Berarti kayak di pensi ikut ya gitu. Kalau di Masih klub, ikut, kalau di klub cuma nggak- akhirnya ya udah klub ikut Oke. join. Ya kalau keluar gue nggak usah ya. Akhirnya ya udah sepakat. Kira-kira gitu. Oke. Sama ya satu sisi lifestyle gue juga ya itu yang tadi gue bilang. Sehat ya? Enggak, Bukan lifestyle sehat sih, cuma ya gue nggak minum anaknya. Iya, Terus sebenarnya lifestyle lo Udah. adalah lifestyle yang kita dambakan. Sesungguhnya. Bayangin, kita nggak minum. ini semangka gue habisin nih udah. Tinggal satu aja. Tadi masih banyak. Enggak, enggak, kak sebenarnya Ya semangka aja. artis gede pun nggak ada yang minum kak, segitunya. Ngerti? Dan gue pengen kayak gitu. Gue pengen kayak lu. Lu nggak bisa ya? Iya Lu nggak nggak sih? bisa ya? Nggak bisa. Arab udah mau berhenti alkohol loh. Iya, dia udah janji Tadi tadi. pagi. Pagi alkohol. baru bangun tadi pagi Gue dia nggak bilang, tahu. Dia janji. Berarti yang bakal minum minum gue lagi doang dia. gitu? Nggak. Karena gue juga janji juga. Kalau Arab mau minum, gue nggak minum. Ya udah stop. Bisa. Lu bisa nggak? Stop dulu. Nggak bisa, itu terakhir. Aduh. Ya. Jadi sebenarnya lifestyle lo itu bagus banget kak. Gitu ya. Nggak minum. Amef. Ya emang. Mana Amir? Mana Amir? Hele Roy. Bener nggak sih? Oke. Ya begitulah. Ya begitulah. Udah jelas ya. Oke. Ngerti, ngerti. Tapi gue ikut kok beberapa gigs gue ikut. Nggak semua. Pertanyaannya yang lebih ulang nih hostnya. Tahu hostnya gimana sih? Ya udah kemarin hampir bubar kenapa? Kita udah lama banget ya. Kayak gue kadang nggak sadar kayak udah 2016 itu udah 9 tahun lalu. Iya 9 tahun Udah lalu. 10 tahun ya anjing. Gila ya? 10 tahun. Tahun depan ya. Tahun depan. Dia tahun depan 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun sih. Bikin acara nggak sih? Iyalah. Lu. Ayo. Gue jadi crowd. Itu gila. Ini kan udah berjalan 9 tahun nih WG. Menurut lu perbedaan WG 2016 sama 2024 dari sisi musiknya itu apa? 2024 dan 2016. Oh jauh Iya. sih. Selain tren musik dunia juga berubah ya. Heeh. Pendewasaan apa tuh yang kalian laluin? Ya beda. Musik. Apa ya? Perbedaannya? Segi musik pasti. Quality produce udah pasti. Sama apa ya? Sekarang kita makin mature sih.
Mature dalam arti kita nggak bikin musik sudah nggak mikirin kenapa supaya orang suka kita harus bikin apa ya. Kalau dulu 2016 kita mungkin masih orang-orang lagi suka ini nih ayo kita bikin. Ingat gak? Ya, kalau sekarang enggak. Kalau sekarang orang-orang lagi suka ini ya kita nggak perlu ikutin juga gitu karena kita punya kesenangan sendiri kan. Lebih kayak ekspresi diri Kalau kita berarti. bikin lagu tapi kita yang nggak seneng juga nggak enak lah buat apa. Ya sekarang ada di sisi itu sih, ya udah deh kita bikin. Kalau emang benar-benar suka sama WG, dia akan ngikutin. Kalau emang enggak ya nggak apa-apa. Ada banyak DJ lain. Oh gitu. Pendewasaan benar. Kayak dulu gue ngeluh mulu cuy. Gue ngeluh bener. Ngeluh gimana tuh? Ini satu hal dong nih. Ngentot kenapa sih nggak bisa manggung kalau nggak ada gue? Oke. Kesel banget gue. Sabar. Kesel banget gue. Dari Eka dulu Emang nih. nggak bisa. Iya enggak makanya maksudnya gue ini bukan nanya. Maksudnya dulu yang gue keluhkan tuh itu kayak selalu harus ada gue dan gue nggak boleh sakit, nggak boleh libur, nggak boleh sakit paling ngentot. Gue udah beberapa kali gue beberapa kali on stage itu sampai muntah di stage tetap manggung. Itu mungkin salah manajemennya, Bro. Bukan sakit, emang sakit. Ya anjing. kalau nggak boleh sakit, harusnya boleh sakit. Orang boleh sakit lah. Iya maksudnya kan udah emang gue lagi sakit parah. Terus kan emang harus manggung, ya itu kan tanggung jawab gitu loh maksudnya. Kalau sakit tuh ada di. Gua ada jawabannya kok ini. Gua ada sanggahan. Orang sakit tuh boleh sakit, Rap. Nggak, gua ada sanggahannya. Ada beberapa First major tuh boleh. itu boleh Roy, tapi ada beberapa sakit yang penyakitnya dia bikin sendiri. Kayak bukan gimana Ada tahu hari ini manggung. Ada Hari sebelumnya dia mabok. Enggak, yang itunya enggak. Yang gue bahas yang gue Tapi yang dia bahas mungkin beda. yang gue bener-bener demam, gue juga pernah ngejeledak. Ini gue Yeah. yang ini inget Lu nggak? sampai susah berdiri Iya, itu. gue nggak bisa berdiri. Yang bener gue lumpuh tuh nggak bisa berdiri. Itu pernah sekali di stage. Terus pernah juga demam parah terus nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi dipaksa datang itu bener-bener gue duduk muntah-muntah doang. Nah, itu salah kontraknya. Nggak bisa apa-apa gue. Bukan salah lu, Rap. Ya makanya maksud gue kenapa kayak ini udah 9 tahun loh. Tapi Sebagai kadang-kadang artis, kadang-kadang ada juga aturan yang memang kan orang-orang datang nungguin kita. Terus kalau kita nggak datang 3 jam sebelumnya kita ngasih tahu kita nggak datang pasti pada kecewa kan. Iya. Mungkin itu consideration dari IO dan Ya, manajemen juga. tapi kalau semakin ke sini kan udah 9 tahun ya udah apa ya? Dan nerimo gitu. Iya sih. Ya udahlah mau gimana gitu. Ya emang orang-orang kalau WG manggung ya selain menantikan Eka dan Roy, ya menantikan YB pasti. Itu nggak bisa dipungkiri. Itu nggak bisa dipungkiri Nggak bisa dong. lu pungkirin bro. Eka sama Roy nggak bisa, kita aja nggak ada yang jadi MC kita berdua. Kayak nggak ada, kita malu gitu kalau teriak-teriak. Gua sih sebenarnya. Kalau Roy sih mabok bisa. gua nge-MC cuman bisa ngomong nggak mau pulang mau jadi goyang. Itu doang, boleh Kak. di sini pencemaran Selalu itu, nama Kak. gua, Selalu nggak itu, Kak. crowd control. Iya, crowd control ya. YB kan crowd control banget kan. Tapi kalian mau ngilangin sosok YB-nya nggak sih? Sebenarnya Hilangin. Oh nggak bisa. Hilangin. ngilangin soal Kenapa dihilangin? Ngilangin sosok YB ini biar orang nonton ya WG bukan YB. Itu dari musik aja. itu dari musik. Kalau mau ngilangin personality kita bertiga dari musik, jadi gua pengen orang dengerin musik kita bukan karena siapa kita. Gue selalu ngomong di setiap podcast kalau gue pengen orang dengerin musik kita karena dia dengerin musiknya. Ini bagus nih, siapa artisnya ya, baru dicari. Oh. Dan Bukan sebaliknya. Dan itu waktu loh kemarin kita ada acting coach kan, Mas Bang Kiki. Mas Kiki sempat ngomong kan, gue tuh sering denger lagu lu, tapi gue nggak tahu kalau lu yang bikin lagunya. Iya. Nah, itu apresiasi yang maksud gue itu cukup tinggi buat kita. Iya. Ketimbang kita nonton nih video kontennya YB, kontennya Eka, kontennya Roy, terus kita dengerin lagunya. Itu juga kita apresiasi, tapi ya oh dia udah tahu kita dulu. Dari karyanya dulu. Kita pengen justru dia tahu dari musiknya. Terus Bang Eka kan tadi ngomong kan ada beberapa momen YB ngeselin. Sempat ada kebayangan nggak sih? Ada bayangan nggak sih? Sebenarnya mah kalau MC gini mah ada penggantinya nih. Udah cari-cari gitu kandidat. Kalau misalkan Mas YB keluar. Enggak sih kayak Enggak ya? kalau sampai ke situ nyari kandidat lain sih enggak. Oh, enggak ya? Otak busuk lu doang, bukan gantiin orang. Kenapa sih negatif terus gitu otak lu? Lu ada kepikiran gitu? Enggak, Kalau susah. Kalau zaman itu kayaknya bubar ya, udah bubar gitu. Iya, makanya kalau Arab cabut ya WG-nya nggak ada Nggak ada kayak WG manggung. dengan personil baru mungkinan nggak ada.